Penjelasan yang pertama yaitu tentang sejarah batik. Secara bahasa, batik berasal dari kata mbat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik. Secara istilah, seni batik adalah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin dan canting sebagai alat dan bahan pembuatannya. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari Ponorogo yang masih bernama Wengker sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja, batik Ponorogo batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik irengan karena yang dekat dengan unsur-unsur magic, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Di Kerajaan Majapahit, bangsawan Wengker menempati Keraton RI Wengker dekat Istana Wilwatikta Majapahit, sehingga pengaruh batik Wengker dikembangkan pula oleh kerajaan. Pada abad 15 di Desa Mirah, Joko Lancur, anak dari Lurah Golan, memasuki rumah Lurah Mirah ketika mencari ayam jagonya. Terlihat Dewi Amirah sedang membatik. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad 20 merupakan surga bagi para pembatik. Karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Selain itu, upah pembatik Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Ada beberapa motif yang akan kami jelaskan. Motif yang pertama yaitu motif batik 7 rupa dari Pekalongan. Motif batik 7 rupa yang berasal dari Pekalongan ini sangat kental dengan nuansa alam. Pada umumnya, batik Pekalongan menampilkan berbagai bentuk motif dengan gambar hewan maupun tumbuhan. Berbagai motif tersebut diambil dari berbagai macam campuran kebudayaan lokal dengan kebudayaan dari etnis Cina. Yang kedua ada motif batik Sogan dari Solo. Motif batik Sogan telah ada sejak masa nenek moyang suku Jawa beberapa abad yang lalu. Batik ini memiliki warna dominan, yakni warna coklat muda dan mempunyai motif yang khas, yaitu gambar bunga dengan aksen titik-titik maupun lengkungan garis. Motif yang ketiga adalah motif batik keraton dari Yogyakarta. Motif batik keraton adalah motif batik yang berasal dari kebudayaan Jawa yang kental akan sistem kekeratonan atau kesultanannya. Batik keraton ini merupakan lambang dari kearifan, kebijaksanaan, serta karisma dari raja-raja Jawa. Pada mulanya, batik yang berasal dari Yogyakarta ini hanya boleh digunakan oleh warga keraton saja, tetapi sekarang sudah umum digunakan oleh siapa saja. Keempat ada motif batik parang dari Pulau Jawa. Motif parang termasuk motif batik paling tua di Indonesia yang sudah ada sejak kepemimpinan Keraton Mataram. Secara filosofis, motif batik parang memiliki arti untuk tidak pernah menyerah, sedangkan kontinuitasnya bermakna sebuah perjuangan yang tidak pernah putus. Mitos tentang batik parang yaitu sebagai salah satu motif batik tertua yang dianggap sakral. Motif parang tidak cocok digunakan ketika ada ritual pertemuan dua sejoli yang akan membangun rumah tangga. Motif parang dipercayai bisa membawa keluarga yang dibangun oleh pengantin baru akan dipenuhi dengan cekcok dan perselisihan. Yang kelima ada motif kawung dari Jawa Tengah. Batik motif kawung adalah motif batik yang terinspirasi dari bentuk buah kolang-kaling. Bentuk buah kolang-kaling yang lonjong tersebut disusun pada 4 sisi dan membentuk lingkaran. Motif kawung kerap diidentikan dengan motif yang sepuh atau kuno, karena bentuk dari motif tersebut yang bulat dengan lubang di tengahnya.
Yang keenam ada motif batik gedok dari Tuban. Batik gedok merupakan batik kuno yang hanya dibuat di daerah pedalaman kota Tuban, Jawa Timur. Batik gedok memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu sebagai batik tulis. Motif dari batik gedok merupakan perpaduan dari 3 budaya yang pernah berkembang dan berdampingan dengan harmonis. Oleh sebab itu, motifnya yang kaya dan bervariatif berasal dari penggabungan budaya-budaya tersebut. Inilah beberapa teknik tentang pembuatan batik. Teknik pembuatan batik yang pertama yaitu batik tulis atau canting. Teknik pembuatan batik tulis atau canting adalah metode paling tua dan tradisional. Proses pembuatan batik masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Teknik yang kedua yaitu batik cap. Proses pembuatan batik dengan metode cap tergolong modern. Cara pembuatannya sama seperti kita menggunakan stempel. Yang ketiga ada teknik celup ikat. Pembuatan kain batik menggunakan teknik yang satu ini adalah dengan mengikat sebagian kain mori, lalu dicelupkan ke dalam cairan warna. Teknik yang keempat yaitu teknik printing. Selain dibuat secara tradisional, terdapat juga kain batik yang dibuat dengan cara modern. Inilah yang dikenal dengan teknik printing, di mana kain batik dikerjakan menggunakan mesin printing di pabrik. Teknik yang kelima yaitu teknik colet. Teknik colet yang juga biasa disebut dengan teknik lukis. Pengrajin batik biasanya akan membuat motif batik di kain mori menggunakan pewarna kain dan kuas. Teknik colet memungkinkan hasil kain batik yang lebih berwarna. Yang terakhir ada teknik kombinasi. Batik kombinasi adalah perpaduan antara batik tulis atau canting dengan batik cap. Inilah contoh penggunaan batik dari zaman dahulu sampai dengan masa kini. Konflik batik dengan Malaysia. Kesamaan yang menonjol itu seperti bahasa, agama, kebudayaan, dan pekerjaan. Persoalan Malaysia mengklaim budaya Indonesia ini salah satu faktor bahwa Indonesia tidak menjaga dengan baik budaya-budaya sendiri, yang dimana masyarakat Indonesia jarang untuk mengekspos kebudayaan tersebut. Alasan mengapa kita harus mencintai batik yaitu yang pertama, menyimpan sejarah budaya yang sangat panjang. Yang kedua, hanya budaya batik Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Yang ketiga, sejak dulu pakai pewarna alami. Yang keempat, kaya akan motif dan warna. Yang terakhir yaitu batik sebagai media pemersatu. Penjelasan motif salak. Penggambaran buah salak hasil budidaya masyarakat Tuban, khususnya di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel. Salak memiliki rasa khas, rasa manis agak sedikit asam dan sedikit berakhir, juga buahnya besar dan bersih. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai. Dokumentasi pembuatan batik tulis dari kelompok 4.